Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Pankras Bionis, jurusan Teknik Biomedis. Di sini saya coba mengaplikasikan fitur-fitur dalam Excel dengan membuat sebuah tabel penilaian dari 10 mahasiswa nanti untuk mencari nilai dari mahasiswa, keterangannya seperti apa, rata-rata dari nilai mahasiswa ketika digabung, nilai tugas kelompok, presentasi sama presensi. Nah, untuk bobot nanti saya tentuin sendiri, pakai misalkan aja nanti seperti itu. Langsung aja teman-teman di sini supaya tidak memperpanjang waktu. Saya ambil data yang saya buat kemarin juga, saya copy paste dari data yang sebelumnya kemarin. Saya copy paste untuk data yang kemarin. Paste dari nah ini untuk data yang kemarin yang saya buat, tapi saya copy dibuat ke Excel yang baru. Nah, di sini saya tulis idealnya dulu. Ideal itu nilai maksimal dari tugas itu, nilai paling tertinggi yang sudah ditentukan oleh misalnya dosen atau yang buat dia punya penilaiannya. Saya buat tugas pertama 100 sampai tugas. Nah, untuk presensi di sini saya kasih 80 untuk presensi, 80 untuk 10 mahasiswa. Presentasi tak kasih aja deh nilai presensi dari setiap mahasiswa, hanya contoh aja supaya bisa diakses nanti presensi. Nilai presensi lagi 100. Nah, misalnya poinnya dari mahasiswa 100 seperti itu udah benar semua, itu untuk nilai tertingginya. Udah, setelah itu rata-rata yaitu ini dipindah dulu. Kita kasih luasnya di sini 67, 89, 100. Udah enter. Nah, rata-rata sekarang masuk ke rata-rata. Nah, rata-rata tugas ini rata-rata tugas dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, untuk tugasnya itu ada 5 untuk tugas individu. Nah, untuk tugas kelompoknya ada 3 atau TK1, TK2 sama TK3. Nah, di sini saya menggunakan rumusum
Jadi dalam Excel itu kalau dalam penjumlahan data itu diawali tanda sama dengan supaya nanti bisa apa namanya, bisa dijumlahkan dia punya rata-ratanya. Nah, untuk zoomnya nanti kita pas terakhir untuk penjumlahan datanya, terutama di total. Nah, untuk rata-rata tugasnya kita pakai nilai rumus Averangge itu untuk penjumlahan dari jumlah tugas pertemuan awal sampai pertemuan terakhir. Di sini ada 5 tugas dibagi. N itu jumlah tugasnya ada 5. Nah, saya langsung aja pakai rumus Averangge. Nah, ada di sini, tinggal klik 2 kali. Setelah itu blocking ini tugas 1 sampai tugas 5. Setelah itu jangan lupa ditutup kurung, langsung naik. Ini untuk rata-rata tugas individu. Nah, sekarang rata-rata tugas kelompok. Nah, sama aja untuk tugas kelompoknya juga, tinggal klik tutup kurung, enter. Nah, setelah itu ditarik ke bawah. Nah, itu enaknya kalau pakai Excel, tinggal ditarik. Setelah itu presentasi udah, UAS udah, entah presentasi udah, UAS udah. Sekarang untuk bobot dari setiap tugas individu, tugas kelompok, presisi sama presentasi sama UAS. Nah, di sini saya kasih bobot tugas. Nah, tugas kita buka kurung 30, sebentar ya, 30 aja, 30 untuk tugas individu. Nah, seterusnya TK atau tugas kelompok. TK tugas kelompok tak kasih 20%. Terus untuk presensi tak kasih berapa nih, 20 juga tak kasih 20% juga. Presensi udah, setelah itu presentasi kita kasih bobotnya 10 aja deh, 10%. Udah, kita kasih
presentasi. Setelah itu uas tak kasih berapa ini uasnya, 10 30 tak 30, oh tinggal 20 karena batas maksimalnya 100%, jadi tak kasih 20 biar kena 100. Setelah itu total sama huruf itu kayak keterangan nanti nilainya apakah A, B, A plus, amin atau seperti apa. Langsung aja kita cari dia punya tugas individunya dulu. Di sini rata-rata tugas individunya tugasnya 88 dikali bobotnya 30 kali 30 dibagi 100. Hasil teman-teman. Nah, kalau dalam Excel itu tanda bintang itu perkalian, sedangkan tanda bagi itu tanda miring itu. Nah, sekarang untuk tugas kelompoknya lupa sama dengan dulu. Tugas kelompok dikali sama bobotnya 20 dibagi 100. Nah, setelah itu presensi. Nah, untuk presensi karena presensi sama dengan mana presensi di sini 80 dikali bobotnya 20% dibagi 100. Udah presentasi sama dengan presentasi dikali sama bobotnya 10 aja dibagi 100. Udah uas juga sama dengan ini dikali bobotnya 20% dibagi 100. Udah, sekarang tinggal tarik. Itu enaknya Excel. Misalnya udah semuanya memakai rumus, otomatis kalau ditarik pasti semuanya akan mendapatkan nilai rata-rata seperti itu. Coba tertarik. Nah, tuh ketika sebelumnya udah masukin rumus, otomatis terusnya ketika ditarik pasti muncul rumusnya nanti. Setelah itu ini kita tarik sama ini 20, ini 30, nah, udah 30 ini 16 presentasi presentasi 10. Ini untuk bobotnya teman yang paling bawah, tak kasih warna merah nanti untuk bobotnya 20. Tarik dulu ini
20. Untuk bobotnya maka kasih warna biar bisa tahu ini bobotnya setiap tugas, presensi, tugas kelompok sama presentasi. Total. Nah, untuk total saya pakai rumus sum artinya penjumlahan data dari tugas rata-rata tugas kelompok, tugas individu, presensi, presentasi sama UAS. Sama dengan sum dari rata-rata dari sini tinggal tutup kurung enter total 20 30. Nah, ada kesalahan sedikit tadi. Nah, dari bobot 30%, misalnya kalau mau cari total itu kan udah dikali sama dia punya bobot tugas individu, tugas kelompok, presensi, presentasi sama UAS, tinggal di blok. Setelah itu ditutup kurung. Nah, kenapa lagi misalnya ntar jadi salah blok, kurang klik D dari sini. Nah kan, setelah itu tarik. Nah, ini nilainya bagus-bagus semua ini. Sekarang untuk hurufnya tak buat tabel dulu. Bentar. Tak buat tabel di sini dulu. Nah, T1 kedua ketiga, nah disini sampai 3 aja supaya lebih paham. Nah, saya tulis T1 tugas logaritma, T2 bilangan biner, T3 akar persamaan, setelah itu aljabar. Misalkan teman-teman penjumlahan, penjumlahan, pengurangan, apalagi nih hukum apalagi gravitasi, entar hukum Newton yang satu, hukum Newton 2. Nah, udah ini untuk tugas nih, untuk nama tugas supaya lebih paham. T1 itu tugasnya tentang logaritma, saya tulis di sini supaya lebih paham. Nah, seterusnya tak kasih dia punya tabel untuk hurufnya supaya bisa dilihat nilai dari angka berapa yang hurufnya A, seperti itu. Pula yang B nanti langsung aja tak tulis
nilai di sininya kita tulis huruf aja, huruf A kita tulis 85 sampai 100, tak kasih A dari 70 sampai 84,99 tak kasih A plus deh, A plus. Sekarang 60 sampai 69,99 tak kasih B. Sekarang 40 sampai, ini hanya contoh aja ya teman-teman, 59,99 kasih C itu aja. Udah, kasih C. Seterusnya C untuk sininya 39. Sini harus titik buku. Soalnya kalau laptop untuk tanda koma itu beda-beda juga sih gitu. Tapi di sini saya pakai fitur yang punya aku juga kan. Takutnya nanti ada kendala juga. Nah, seterusnya udah tak kasih nilai. Ntar kita buat tabel dulu yang ini. Format cell, masuk ke border, udah, supaya enak dilihat. Nah, sama ini juga kita kasih format cell, udah, ini. Oke, kita kasih warna yang ini. Nah, ini juga. Nah, udah. Nah, ini juga. Supaya enak dilihat nanti. Terus untuk bobotnya, nah di sini untuk hurufnya itu untuk melihat apakah dari total ini keterangannya A atau B atau C atau D. Jadi kita menggunakan rumus if. Jadi rumus if itu memungkinkan kita untuk membuat perbandingan logis antara nilai perkiraan. Nah, langsung aja tak coba di sini. If. Jadi ini untuk membuat perbandingan aja, membuat perbandingan. Nah, if udah,
if masukkan nilai totalnya di sini, masukkan nilai total. Terus saya pakai dari koma. Tapi di sini yang tanda koma ini bisa juga tanda titik koma, tapi beda-beda laptop karena beda-beda apa namanya, setiap laptop itu udah punya programnya beda-beda juga kan. Ada yang terbaru, ada yang masih istilahnya masih ikut semi terbaru, sebelum terbaru gitu. Jadi di sini laptopku Asus, jadi dia pakai koma, mungkin bisa nanti seandainya error nanti coba kita pakai titik koma, tapi dicoba dulu yang komanya ini. Nah setelah itu koma. Nah ini tanda lebih besar. Nah artinya kalau tanda lebih besar, misalnya nilai dari mahasiswa yang urutan nomor 1 nilainya lebih dari rata-rata yang sudah ditentukan di sini, maka ditentukan di sini, entar lebih dari 80 sampai 100 otomatis nilainya A nanti. Tapi seandainya total dari mahasiswa urutan nomor 1 kurang dari 85 nanti, kurang dari 85 misalnya dia berada pada angka 80, berarti otomatis dia nanti A plus gitu. Tapi ini dimasukin di sini semua, di rumus if-nya. Ntar amin 60 B 40 C 40 C 39 ke bawah, 39 ke bawah. Oke. Kita masukin aja di sini kurang ntar kita masukin berapa. Yang pertama 85. Nah jangan lupa tanda koma, bisa juga titik 2 kayaknya. Nah untuk tanda petik 2 itu untuk keterangannya apakah A atau B. Nah di sini untuk keterangannya A. Nah, jangan lupa tanda titik 2. Setelah itu di koma, buka if baru, if perkiraan lagi, masukkan angka ini. Setelah itu tanda lebih besar 70 koma tanda petik 2 70 amin tanda petik 2. Setelah itu koma if lagi tanda petik 2 udah. Nah setelah 70 60 koma tanda petik 2 B, lupa tutup koma if lagi, if masukkan nilai total tanda lebih besar 40 C koma tanda kedua C kedua. Setelah itu
itu koma if ini. Nah, ini tanda lebih kecil karena kalau udah di bawah, kalau udah di bawah dari 39 itu nilainya D. Itu makanya tak tulis tanda lebih kecil di sini. Ada lebih kecil, 39 koma titik 2 kita kasih D 2. Nah, tutup kurung 1 2 3 4 5 tutup 1 2 3 4 5. Coba enter. Nah, untuk mahasiswa yang pertama atas nama Panpionis, untuk keterangan hurufnya itu A. Jadi nilai 87,38 itu untuk hurufnya atau keterangannya itu dapatnya A. Jadi pas. Ini kan untuk perkiraan di sini untuk A itu 85 sampai 100 itu hurufnya A. Sedangkan untuk 70 sampai 84 itu amin. Nah, kita lihat kita punya hasil nilai totalnya di sini benar nggak? 85 sampai 100 keterangan hurufnya itu A. Nah, lihat totalnya. Totalnya di sini kita punya 87,38. Nah, benar sesuai dengan tabel yang di bawah tadi yang saya buat. Nah, misalnya di sini muncul B, otomatis itu ada kesalahan lagi karena tidak sesuai sama tabel yang di bawah. Itu mungkin ada kesalahan di bagian masukkan rumusnya di bagian if-nya tadi. Itu. Dan seterusnya tarik ke bawah supaya bisa mendapatkan keterangan huruf dari semua mahasiswa. Nah, ini untuk hasil keterangan huruf dari teman-teman. Nah, dari 10 mahasiswa nilainya baik-baik semua karena tak isi aja nilainya. Jadi hanya itu aja contoh penilaian menggunakan Excel pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman. Mohon maaf kalau kata-kata saya yang kurang berkenan di teman-teman. Dari hati yang mendalam saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.